Enaknya sih kita bahas tentang ini nggak sih negara kita yang internasional. Gimana kalau kita bahas integrasi nasional? Enak dibahas. Wah, menarik nih. Tapi sebelum masuk jauh, ada yang mau jelasin sih? Apa sih integrasi nasional itu? Coba ya. Jadi integrasi nasional itu proses menyatukan perbedaan di Indonesia supaya kita bisa hidup rukun satu sama lain. Dengan si ini kan kita kan punya banyak perbedaan dari suku, budaya, sampai agama. Kalau nggak ada integrasi, kita bisa malah konflik terus. Benar banget. Tapi yang pertama ini ya, integrasi juga bisa juga terbentuk karena adanya kerjasama antara masyarakat sama pemerintah buat tiga urusan negara. Nah, kalau dari pandangan orang lain, misalnya masyarakat adat atau kelompok muda, integrasi bisa berarti saling menghargai dan juga berdampingan tanpa paksaan. Setuju. Terus kalau kita bicara kebalikannya, integrasi itu contohnya kayak konflik antar suku ataupun separatisme ya. Benar deh. Dan itu juga bisa terjadi kalau ada saling percaya, keadilan atau pemerataan pembangunan. Nah, jadi integrasi itu jelas ya. Kalau integrasi itu tanggung jawab kita semua, gak cuma pemerintah. Buat kata George, buat dari hal kecil kayak toleransi dan gak dapat persekusi. Seru ya kita bahas-bahas kayak gini. Tadi kita sudah ngobrol soal integrasi nasional ya. Tapi kan pernah pikir nggak sih apa yang terjadi kalau integrasi itu gagal? Wah, kalau gagal berarti yang terjadi itu disintegrasi ya. Betul. Disintegrasi itu kebalikannya dari integrasi, yaitu kondisi ketika persatuan dalam masyarakat itu mulai runtuh, nah terus dengan konflik atau perpecahan. Bisa jadi karena banyaknya faktor loh. Misalnya rasa ketidakadilan, konflik antar kelompok, atau minim rasa nasionalisme. Benar tuh. Tapi aku juga pernah baca ya, kalau disintegrasi bisa muncul gara-gara hoax dan kebencian, bahkan karena ekonomi yang nggak menata loh. Wah, jadi bahaya banget ya kalau sampai terjadi. Dampaknya bisa besar banget bangsa, kayak kekacauan sosial sampai rusaknya kepercayaan antar keluarga. Bener malah, makanya penting buat kita untuk menjaga-jaga loh gimana cara mencegahnya. Contohnya mungkin bisa mulai dari diri sendiri, kayak gak gampang terprovokasi dan tetap saling menghargai perbedaan. Kalau dari sisi pemerintah, harus ada tegas dalam menangani konflik serta meratakan pembangunan biar gak ada yang merasa dianggap. Intinya kita semua punya peran. Jangan nunggu rusak dulu baru sadar pentingnya persatuan. Tadi kan udah dibahas soal integrasi. Nah, kalau menurut kalian apa aja sih cara supaya integrasi Mulai ya. nasional itu bisa terwujud? Mulai ya. Nah, yang pertama itu ada rasanya saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Kalau rakyat percaya, pasti mudah diajak kerjasama. Bener deh. Terus yang kedua ada jalan nasib yang pembangunan. Kalau kita merasa bagian dari satu bangsa yang sama, pasti kita lebih kompak. Nah, yang ketiga menurutku pendidikan. Soalnya lewat pendidikan kita bisa paham pentingnya toleransi, gotong royong, dan kebinekaan. Saya tambahin dikit ya, jangan lupa juga pentingnya keadilan sosial. Kalau semua orang merasa diperlakukan adil, pasti integrasi jadi lebih kuat. Wah, ya, ternyata banyak juga faktor yang bikin integrasi bisa berjalan. Tapi semuanya berawal dari kesadaran kita masing-masing. Tadi kan kita udah ngomongin soal integrasi, tapi sebaiknya nih, apa sih yang bikin integrasi itu ada? Menurutku ya, yang pertama itu karena adanya konflik antar kelompok. Kalau sudah saling mencuriga dan
komunikasi yang dan nggak ada komunikasi yang baik. Gampang banget tuh nanti bisa. Nah, terus yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kalau ada kelompok yang merasa tertinggal terus menerus, bisa timbul rasa iri dan tidak puas. Nggak cuma itu, namanya rasa nasionalisme juga bahaya. Kalau orang udah tidak cinta tanah air, gampang banget terpengaruh hal-hal negatif dari luar. Aku tambahin ya, penyebaran berita hoax juga parah. Apalagi kalau yang dibahas itu sensitif, kayak suku atau agama. Bisa banget bikin konflik makin panas. Jadi banyak banget ya faktornya. Makanya kita harus lebih dekat dan waspada sama hal-hal yang bisa merusak persatuan. Wah, seru banget ya guys ngomong kayak gini. Iya dong. Ngomong-ngomong soal dari ancaman dari negara kita sendiri, kalian pernah dengar gak sih soal irigasi fishing yang ada di Indonesia? Belum. Oh iya, itu tuh penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia kan? Betul, dan itu termasuk ancaman serius buat suatu negara. Banyak kapal asing yang nyolong kita sampai gini loh. Dampaknya gak main-main loh. Bisa merusakkan ekosistem laut, mengurangi pendapatan nelayan lokal, dan merugi negara dari sisi ekonomi. Betul kata George, sistem perekonomian juga terganggu. Negara kehilangan potensi pemasukan dari sektor kelautan. Padahal laut kita kan luas banget. Nih, buat pencegahannya ya, menurutku pemerintah harus lebih tegas. Kayak ningkatin patroli laut dan beri sanksi berat terhadap orang-orang yang melakukan illegal fishing tadi. Dan buat kita ini sebagai masyarakat, kita bisa membantu dalam menjaga masalah ini. Dikasih edukasi soal pentingnya menjaga laut dan melakukan aktivitas yang mencurigakan. Intinya, semua pihak harus bekerja sama ya, biar kekayaan laut Indonesia benar-benar bisa dimanfaatin buat kepentingan bangsa. Nah itu, apalagi Indonesia itu negara yang penuh keberagaman. Kalau nggak dijaga dengan baik, bisa gampang pecah. Nih, kita juga harus tahu bahwa ancaman itu bisa datang dari mana aja. Bahkan dari dalam negeri kita sendiri kayak illegal fishing tadi. Makanya penting banget buat kita semua sebagai masyarakat ikut aktif menjaga keutuhan bangsa, mulai dari hal kecil kayak toleransi dan cinta tanah air. Aduh, ngomong tentang ancaman yang ada di Indonesia, kalian sadar nggak sih salah satu ancaman serius buat kedaulatan negara Indonesia itu sendiri datang dari radikalisme? Iya bener itu yang pahamnya sempit banget. Terus bangsa orang lain buat ikut ideologinya, kadang sampai ekstrim. Dan parahnya lagi, mereka tuh suka nyusun dalam media sosial. Jadi nyebarin paham-paham radikal ke anak muda. Nah, dampaknya itu bahaya banget. Kita bisa ngebelah persatuan bangsa kita itu dan bikin konflik antar kelompok, bahkan bisa sampai aksi teror. Makanya penting banget kita punya pemahaman yang benar soal toleransi dan nilai Pancasila. Bener tuh, kita juga harus tahu kritis kalau dapat info dari internet. Jangan langsung percaya apalagi kondisi provokatif. Dengerin mana? Dan perannya pemerintah juga penting, kayak edukasi ke masyarakat, pengawasan medsos, sama pembinaan buat orang yang terpapar. Oke, jangan kasih ruang buat radikalisme tumbuh di negara kita.